Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Anjani dengan NIM 2021-11021 kelas B Manajemen. Di sini saya akan menjawab soal UAS Bahasa Indonesia. 1. Jelaskan pola bentuk gabungan terikat. Tulislah kembali bentuk gabungan terikat berikut ini. Bentuk gabungan terikat adalah bentuk bahasa yang perlu bergabung dengan unsur lain agar dapat dipakai dengan makna yang jelas. Bentuk terikat ditulis serangkaian dengan kata yang mengikutinya. Jika diikuti dengan kata dasar, bentuk terikat ditulis tanpa jeda atau spasi. Namun, apabila digabung dengan bentuk turunan, kata beri atau kata berimbuhan, maka penulisan harus dipisah. A. Adi plus kuasa menjadi adi kuasa, B. Catur plus tunggal menjadi catur tunggal, C. Dwi plus warna menjadi dwi warna, D. Ekstra plus kurikuler menjadi ekstra kurikuler, E. Kontra plus revolusi menjadi kontra revolusi, F. Purna plus wirawan menjadi purna wirawan, G. Sabta plus krida menjadi sabta krida, H. Sub plus bagian menjadi sub bagian. 2. Jelaskan perbedaan bentuk penalaran deduktif dan bentuk penalaran induktif. Berikan contoh penerapannya. Jawab. Penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum. Proses penalaran ini disebut deduksi. Kesimpulan deduktif dibentuk dengan cara deduksi, yakni dimulai dari hal-hal umum menuju kepada hal-hal yang khusus atau hal-hal yang lebih rendah proses pembentukan. Kesimpulan deduktif tersebut dapat dimulai dari suatu dalil atau hukum menuju pada hal-hal yang konkret. Contohnya, masyarakat Indonesia konsumtif dikarenakan adanya perubahan arti sebuah kesuksesan dan kegiatan imitasi dari media-media hiburan yang menampilkan gaya hidup konsumtif sebagai prestasi sosial dan penanda status sosial. Penalaran induktif. Penalaran induktif adalah penalaran yang diawali dengan menjelaskan permasalahan-permasalahan khusus yang diakhiri dengan kesimpulan yang berupa pernyataan umum. Contoh, pada saat ini remaja lebih menyukai tarian-tarian dari barat seperti breakdance, self modern dance, dan lain sebagainya. Begitu pula dengan jenis musik umumnya. Mereka menyukai rock, blues, jazz, maupun rap, tarian, dan kesenian tradisional mulai ditingkatkan dan beralih mengikuti tren barat. Penerimaan terhadap bahaya luar yang masuk tidak disertai dengan pelestarian budaya sendiri. Kesenian dan budaya luar perlahan-lahan menggeser cara kesenian dan budaya tradisional. 3. Jelaskan dan berikan contoh transkripsi dan transliterasi. Transkripsi adalah pengalihan turunan yang berwujud bunyi ke dalam bentuk tulisan atau penulisan kata, kalimat, atau teks dengan menggunakan lambang-lambang bunyi. Contohnya, transkripsi sastra lisan seperti cerita rakyat yang berupa sastra lisan ditranskripsi untuk melestarikan nilai-nilai kearifan lokal yang selama ini hanya diketahui oleh para orang tua. Generasi muda sebagai pewaris budaya dapat mempelajari nilai-nilai kearifan lokal tersebut dengan membaca hasil transkripsi cerita-cerita rakyat tersebut. Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain, seperti dari huruf Arab ke huruf Latin agar dapat dibaca dan dipahami oleh siapapun. Contoh transliterasi huruf Arab B dilambangkan dengan huruf lain B, dibaca B. Tak dilambangkan dengan huruf T. Ro dilambangkan dengan huruf R. 4. Jelaskan penomoran bagian kerangka berikut ini. Perbaikilah menurut Anda jika masih ada penulisan yang salah. Aturan penomoran. Yang pertama yaitu ada nomor bab ditulis dengan Romawi. Misalnya angka Romawi 1, 2, dan 3.
Nomor subbab ditulis dengan angka 1.1, 1.2, dan 1.3. Nomor angka subbab ditulis nomor angka subbab ditulis dengan huruf besar kapital A, B, dan C. Nomor angka subbab pertama ditulis dengan angka 1, 2, 3. Nomor angka subbab kedua ditulis dengan huruf kecil A, B, C. Nomor angka subbab ketiga ditulis dengan angka 1 kurung tutup, 2 kurung tutup, dan 3 kurung tutup. Nomor angka subbab keempat ditulis dengan huruf A kurung tutup, A kecil kurung tutup, B kecil kurung tutup, dan C kecil kurung tutup. Nomor angka subbab kelima ditulis dengan angka kurung buka 1 kurung tutup, kurung buka 2 kurung tutup, dan kurung buka 3 kurung tutup. Nomor angka subbab ke-6 ditulis dengan huruf kurung buka A kecil kurung tutup, kurung buka B kecil kurung tutup, dan kurung buka C kecil kurung tutup. Namun, penomoran subbab dan sub-subbab seharusnya maksimal 3 level, misalnya 1.1 dan 1.1.1. Selain itu, penomoran tidak diperlukan akhiran titik pada level 2 dan 3. Pembenaran penomoran program usaha yang itu merupakan bab, lalu agak condong ke kanan, yaitu nomor 1, tahap persiapan program yang itu merupakan subbab, dan selanjutnya untuk penerimaan warga pelajar ditulis dengan 1.1 dengan agak condong lagi ke kanan, dan yang merupakan anak subbab. 1.2 pemeliharaan penyelenggaraan di bawah 1.1 dan 1.3 pemeliharaan ketua kerja usaha. Lalu agak condong lagi ke kanan, yaitu 1.3.1 musyawarah, itu merupakan anak subbab pertama. Lalu selanjutnya di bawahnya ditulis 1.3.2 ditunjuk. 5. Jelaskan cara penulisan gelar akademik yang benar. Kemudian jawab soal berikut. Jika masih salah penulisannya, segera diperbaiki. Jawab. Penulisan gelar yang benar. Bayu Maharani, S, S. Yang B, R, M, Pratama, M, M. C, DR, in Irfai Fatih Rahman, S, P, D, M, PD. Yang D, Dr. Andes, DR, DRS, Muhammad Khanzanuddin, M, PD. E, Prof, DR, Ahmad Ulin Nuha, M, PD. Yang keenam, jelaskan penggunaan tanda elipsi, tanda siku, dan tanda kurung. Berikan contoh penggunaan tanda tersebut dengan kalimat. Jawab. Tanda baca elipsi bentuknya adalah seperti titik 3 ya, yaitu elip 3 tanda titik yang disusun secara berurutan. Tanda baca elipsi berfungsi untuk menandakan kalimat yang terputus-putus, menghilangkan sebuah kata dalam kalimat, memberikan jeda atau jarak dalam sebuah pembicaraan. Contohnya, oh ya, nanti saya akan membuat jadwal untuk pertemuan rapat besok. Yang kedua contohnya yaitu oke, mari kita lanjutkan hasil rapat kemarin. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan yang ada di kalimat penjelas. Contohnya, para penulis tersebut dapat dilakukan dengan notasi ilmiah. Dan kurung, contoh dalam tabel kurung siku, lihat halaman 1, 1, 2, kurung siku, tutup kurung.
Terus ulang tahun, kurung siku, proklamasi kemerdekaan, kurung tutup, Republik Indonesia dirayakan secara khidmat. Tiga tanda kurung digunakan untuk memberikan penjelasan atau keterangan yang bukan merupakan bagian utama dalam suatu kalimat. Contohnya, Bu Isti. Dengan kurung istri korban, kurung tutup, menjelaskan kejadian perkara tabrak lari. Yang kedua, contohnya yaitu penulisan kalimat dalam bahasa Indonesia harus sesuai dengan EYD atau kurung buka, ejaan yang disempurnakan, kurung tutup. Nomor 7, jelaskan 3 cara penalaran induktif meliputi generalisasi, analogi, dan hubungan sebab akibat. Silahkan jelaskan satu per satu disertai contohnya. Jawab. 1. Generalisasi adalah proses penalaran yang bertolak dari sejumlah gejala atau peristiwa yang serupa untuk menarik kesimpulan mengenai semua atau sebagian dari gejala atau peristiwa yang bersangkutan. Contohnya, seorang anak melakukan jogging setiap pagi, seorang ibu melakukan jogging setiap pagi. Generalisasinya yaitu anak dan ibu melakukan jogging pada setiap pagi. Yang kedua, analogi adalah perbandingan yang menunjukkan kesamaan-kesamaan antara dua barang atau sesuatu hal yang dibandingkan. Contohnya yaitu semua anggota kelompok harus bersatu jika tidak ingin mudah dikalahkan. Seperti halnya dengan lidi yang semakin kuat dan tidak mudah patah jika digabungkan, tetapi akan mudah patah jika hanya sebiji saja. Yang ketiga yaitu sebab akibat adalah proses penalaran yang menghubungkan dan menyatakan bahwa semua peristiwa yang terjadi terhubung dalam rangkaian sebab akibat. Contohnya yaitu, Sinta suka membantu sesama tanpa pamrih jika dia juga selalu baik terhadap semua orang. Sikapnya yang sopan membuat dia mudah diterima di lingkungan mana saja. Tidak hanya itu, dia juga memiliki tutur kata yang lembut. Nomor 8, jelaskan yang dimaksud dengan silogisme. Berikut dan berikan contoh silogisme. Silogisme adalah suatu proses penarikan kesimpulan secara deduktif. Silogisme disusun dari dua proporsi atau pernyataan dan sebuah konklusi atau kesimpulan. Sebagian para ahli logika menyebutkan silogisme sebagai penyimpulan tidak langsung karena silogisme menyimpulkan pengetahuan baru yang kebenarannya diambil secara sinetis. Silogisme memiliki 3 proporsi. Yang bagian pertama adalah premis utama yang bergeneralisasi, kemudian premis khusus yang terakhir adalah kesimpulan. Ada 3 tipe silogisme, yaitu silogisme kategoris, silogisme hipotesis, dan silogisme alternatif. Yang pertama yaitu silogisme kategoris, harus memiliki 3 proporsi dan 3 term, yaitu term subjek, term predikat, dan term penakan. Contohnya yaitu semua hewan karnivora memakan daging, yang merupakan term mayor. Semua macan adalah hewan karnivora, merupakan premis minor, maka semua macan makan daging, yang merupakan kesimpulan. 2. Silogisme hipotesis ditandai dengan premis mayor berupa hipotesis. Premis minornya adalah pernyataan kategoris. Contohnya, jika hari ini hujan, maka hujan, aku tidak akan bermain ke rumah Rara, yang merupakan premis mayor. Hari ini hujan merupakan premis minor, aku tidak akan bermain ke rumah Rara, merupakan kesimpulan. Yang ketiga, silogisme alternatif ditandai dengan premis mayor yang berupa alternatif premis minor, adalah afirmasi atas salah satu alternatif, sedangkan kesimpulannya merupakan penolakan atas alternatif yang lain. Contohnya, Andi membeli buku atau alat tulis yang merupakan premis mayor, Andi membeli buku merupakan premis minor, jika Andi tidak membeli alat tulis merupakan kesimpulan. 9. Apa yang dimaksud dengan konjungsi? Sebutkan, jelaskan jenis-jenis konjungsi, dan berikan contoh penalaran konjungsi. Konjungsi adalah bagian kalimat yang bertujuan menghubungkan unsur-unsur kalimat dengan sebuah kalimat lain, yaitu sebuah paragraf dengan paragraf lain. Yang pertama, konjungsi koordinatif merupakan konjungsi yang menghubungkan dua unsur atau lebih yang memiliki status sintaksis yang sama. Contohnya, dan atau tetapi.
Contoh, Cinta adalah orang yang periang, sedangkan Adit adalah orang yang pendiam. 2, yaitu konjungsi korelatif, adalah konjungsi yang berhubungan dua kata, frasa, atau klausa yang memiliki status sintaksis yang sama. Contohnya, baik maupun, tidak hanya, tapi juga, demikian, sehingga, entah, dan jangankan. Contoh, bukan hanya Zira yang bisa menari, tapi juga bisa menari. Konjungsi subordinatif adalah konjungsi yang berhubungan dua klausa atau lebih, dan klausa itu tidak memiliki status sintaksis yang sama selain satu dari klausa, yaitu merupakan anak kalimat dari individunya. Contohnya, Aisyah tetap pergi walaupun masih hujan deras. Yang keempat yaitu konjungsi antar kalimat, itu menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain. Posisinya selalu memulai suatu kalimat yang baru dan tentu saja huruf pertamanya ditulis dengan huruf kapital. Contohnya, biarpun demikian atau begitu, meskipun demikian atau begitu, bahkan, tetapi, kecuali itu, dengan demikian, oleh karena itu. Contoh, ia kini menjadi seorang yang sukses. Sesungguhnya semua itu karena ia bekerja keras. 10. Wacana terbagi menjadi 5 wacana. Wacana narasi, deskripsi, argumentasi, persuasi. Jelaskan ciri dan perbedaan tiap wacana tersebut, serta berikan contoh. Wacana narasi merupakan wacana yang menceritakan suatu hal atau kejadian melalui penonjolan pelaku atau tokoh. Ciri-ciri narasi terdapat tokoh dan terdapat alur dan konflik kronologis. Contoh, Rina adalah seorang mahasiswi jurusan pertanian di Universitas Muria Kudus. Rabu kemarin ia pergi ke kampus pada siang hari untuk melakukan praktikum. Setelah sampai di sana, ia bergegas masuk ke dalam laboratorium dan segera mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Saat Rina membersihkan gelas beker, tangannya licin dan tidak sengaja memecahkan gelas beker tersebut. Wacana deskripsi merupakan wacana yang ditunjukkan kepada penerima pesan agar dapat membentuk suatu imajinasi tentang suatu hal yang sedang dimaksud. Contoh deskripsi, penggambaran suatu objek dengan melibatkan pengamatan dari panca indera. Contoh, rumah Ida terletak di Desa Kelambu, RT 03, RW 06, sebelah selatan lapangan futsal. Wacana eksposisi merupakan jenis wacana untuk memberikan penugasan, penguraian, atau menerapkan suatu hal kepada penerima atau pembaca agar yang bersangkutan memahami dalam wacana ini. Diperlukan proses berpikir. Ciri-ciri eksposisi menyajikan informasi tentang suatu hal yang berdasarkan fakta. Contohnya, vitamin A terdapat dalam mentega, ikan, buah-buahan yang berwarna kuning, dan sayur-sayuran. Diet yang rendah vitamin A dapat menyebabkan resistensi yang menurunkan terhadap infeksi, nafsu makan turun, dan pencernaan makanan yang tidak sempurna pada mata dapat menyebabkan heroptalmia. Wacana argumentasi merupakan wacana yang berisi tentang ide atau gagasan yang dilengkapi dengan data-data yang bertujuan untuk meyakinkan para pembaca terhadap ide atau gagasan tersebut. Ciri-ciri argumentasi berisi pendapat yang didukung dengan data dari perusahaan meyakinkan pembaca dengan yang disajikan. Contohnya, kapan pendidikan gratis terwujud? Pendidikan gratis hanya janji yang bergema luas saat kampanye dan pemilihan pemimpinan daerah maupun pusat. Saat pemilihan usai akan lain ceritanya. Anak-anak miskin di kota, desa, dan pedalaman tetap mengalami kesulitan untuk mengakses pendidikan yang layak. Di perkotaan, sekolah berlomba-lomba meningkatkan sarana dan prasarana dengan cara menaikkan pungutan dengan dalil sumbangan pendidikan, uang gedung, dan lain-lain. Karena biasanya masyarakat perkotaan lebih memilih sekolah yang mempunyai sarana pendidikan yang baik.
sehingga mereka tidak akan segan untuk membayar mahal demi memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak mereka. Sebaliknya, di pinggir kota, pedesaan, dan pedalaman, sekolah tidak bisa mengenakan pungutan kepada orang tua siswa karena tidak ada lagi yang bisa dipungut dari masyarakat. Para siswa harus puas dengan kondisi fasilitas pendidikan. Wacana persuasi merupakan wacana yang menjelaskan tentang suatu hal bertujuan untuk meyakinkan pembaca atau pendengar agar menuruti apa yang disampaikan oleh penulis. Ciri-ciri persuasi berisi ajakan kepada pembaca. Contohnya, kebiasaan merokok dapat menghantarkan Anda kepada kematian. Sudah banyak sekali korban yang meninggal akibat merokok. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kementerian Kesehatan, setiap 10 menit sekali ada orang yang meninggal akibat rokok di Indonesia. Merokok menyebabkan banyak sekali masalah kesehatan. Bukan hanya untuk perokok saja, tetapi juga untuk orang yang di sekitar yang menguasai menghisap asap rokok. Maka dari itu, mari kita jauhi merokok. Dengan begitu, kita bisa hidup dengan lebih sehat dan orang di sekitar kita juga lebih sehat.